Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pada minggu ini kita memasuki minggu-minggu kesengsaraan. Kita akan membahas mengenai 7 perkataan salib dari Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita akan memasuki perkataan salib yang pertama. Selama 7 hari ke depan akan dibahas satu demi satu 7 perkataan salib tersebut. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di kalangan anak muda ada satu peristiwa yang sungguh menyesakkan ketika sedang jatuh cinta, tapi ditinggal pada saat sayang-sayangnya. Nah, fenomena ini Bapak Ibu biasanya akan membuat salah satu pihak akan sakit hati, kecewa, marah, frustasi. Entah pihak cowok yang meninggalkan cewek ketika sedang sayang-sayangnya, atau sebaliknya, cewek meninggalkan cowok ketika sedang sayang-sayangnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sungguh menyesakkan dan sakit hati ketika ada orang yang meninggalkan kita ketika kita sedang sayang-sayangnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hal inilah yang mungkin bisa kita lihat ketika Yesus ada di atas kayu salib itu. Yesus ditinggal oleh para pengikutnya. Bahkan para muridnya pun juga meninggalkan ia. Padahal Yesus di atas kayu salib itu akan menunjukkan demonstrasi kasih-Nya yang besar kepada manusia berdosa. Yesus mau mati demi menebus dosa dan pelanggaran manusia. Tetapi pada waktu demonstrasi kasih terbesar itu, para murid, para pengikutnya, mereka semua hilang. Entah kemana, tercerai-berai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mungkin ada dalam posisi Yesus, kita pun akan merasakan sakit hati yang luar biasa. Para pengikut, bahkan para murid, mereka semua meninggalkan. Tidak ada lagi orang yang mau datang dekat kecuali Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sungguh menyesakkan, membuat sakit hati. Di atas kayu salib itu, Bapak Ibu, ketika Yesus mengucapkan perkataan yang pertama, ia mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu, perkataan Yesus ini sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Ketika Yesus seorang diri tergantung di atas kayu salib itu, semua orang menolak dia, semua pengikutnya tercerai-berai, para murid entah kemana, tapi Yesus tetap mau peduli, tetap mau menerima mereka, dan mengampuni setiap tindak tanduk apa yang mereka lakukan. Yesus mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus masih peduli dengan mereka. Yesus masih mengasihi mereka apa adanya. Meskipun mereka menerima Yesus seadanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Perkara mengampuni memang seringkali menjadi pergumulan kita bersama. Terkadang kita sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, menerima mereka kembali. Perkara ini, Bapak Ibu, menjadi satu hal yang sulit sekali untuk kita lakukan. Mungkin ada di antara kita yang sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun susah untuk mengampuni orang. Kita bergumul tentang hal ini. Namun ketika kita memandang kepada Yesus di atas kayu salib itu, mari kita sedikit demi sedikit belajar untuk mengampuni, seperti Dia juga telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita yang begitu besar. Bapak Ibu, memang mengampuni sulit untuk dilakukan. Namun ketika kita mau melakukannya, kita akan menerima
damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Satu sukacita ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mohon Tuhan berikan kita kekuatan, supaya kita bisa memandang kepadanya, dan kita dapat mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, memang kita tidak mudah melupakan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Karena terkadang hal itu menimbulkan sakit hati yang luar biasa. Kita tidak mudah melupakan, namun dengan mengampuni, kita bisa mendapatkan damai sejahtera Tuhan dan memperbaiki relasi kita. Relasi yang tadinya rusak, sekarang bisa diperbaharui, diperbaiki. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita belajar untuk mengampuni, sama seperti Yesus di atas kayu salib itu mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan tolong kami, supaya kami boleh belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan biarlah kami boleh melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah. Biarlah kami boleh mengikuti teladan Yesus di atas kayu salib, mau mengampuni orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Ya Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang mau mengampuni mereka. Kami saat ini berdoa menyerahkan setiap diri kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk kami menjalani hari-hari ini. Di tengah pergumulan, tantangan, kiranya Tuhan yang akan tolong kami. Berikan kami jalan keluar atas segala permasalahan hidup kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang akan jaga bangsa kami, beri belas kasihan-Mu di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.